Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Rahmat Harison dari kelas Ilmu Hayat 03 dengan NPM 220682370. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioengineering untuk pengendalian penyakit menular. Jadi, sebagai pendahuluan itu, ada sebuah buku yang mengatakan bahwa penyakit sudah ada semenjak adanya api pertama telah ditemukan, bahkan lebih dari itu. Tak hanya itu, penyakit menular juga seringkali mengakibatkan beberapa bencana pada bidang ekonomi sehingga sangat merugikan semua pihak. Nah, penggunaan bioengineering dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit menular merupakan langkah serius, khususnya pada bidang medis yang mana berguna untuk mengurangi dampak yang berarti dan dapat menjaga kesejahteraan masyarakat. Penyakit menular merupakan salah satu ancaman yang cukup besar di dunia kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Peran bioengineering dalam rangka pencegahan dan penanganan virus menular sangatlah penting sehingga para engineer dan para ahli medis melakukan riset dan pengembangan pada alat diagnostik, vaksin, terapi, dan alat lainnya sebagai langkah pencegah terhadap penyakit menular. Nah, jadi definisi bioengineering itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memanipulasi sistem biologis untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat. Manipulasi tersebut dilakukan agar manusia mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta mendapatkan pengembangan untuk masa depan pada peranannya di bidang teknologi. Nah, tadi kan pengertian dari bioengineering sendiri. Nah, berikut merupakan peran bioengineering pada pengendalian penyakit menular, yaitu penggunaan rekayasa sistem biologis yang dimana berfokus pada desain dan pengembangan teknologi, perangkat, serta solusi yang inovatif terkait dengan pencegahan, mendeteksi, pengobati, dan mengendalikan penyakit menular. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit yang dulunya menjadi ancaman pada suatu masa, yang mana merupakan sebuah momok pada masa itu, dan menjadikannya seolah-olah menjadi seperti penyakit yang lebih ringan karena dapat diatasi dengan penggunaan berbagai produk dari bioengineering. Kalau jika dilihat dari sejarahnya, yaitu penyakit menular terbagi menjadi 5 fase, yaitu lima zaman. Yang pertama itu kedokteran klasik Barat, yaitu waktu-waktu kuno sampai ke abad ke-15. Yang kedua, kedokteran tradisional Barat, 16, dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Yang ketiga, kedokteran modern awal, yaitu pada awal abad 19, pengobatan modern akhir pada abad 20 sebelum 1980, serta obat yang tepat untuk menyelamatkan kehidupan manusia, yaitu setelah 1990-an. Pada kedokteran klasik Barat, itu penggunaannya yaitu berdasarkan ancient medical documents yang dibuat oleh Hippocrates dan Galen, dan scholastic education yang dibuat oleh Lectio dan Disputatio. Nah, untuk penyakit menularnya itu sendiri ada wabah Athena sebelum 429 Masehi, wabah Antoni tahun 965, Justinian 541 Masehi, dan Black Death atau kematian hitam pada 1347. Nah, untuk mendiagnosisnya itu pakai diagnosis dan prognosis menurut tanda-tanda. Jadi kayak dilihat tanda-tandanya itu seperti apa dari cara uroskopi dan pulse readingnya itu. Selanjutnya ada kedokteran tradisional Barat, yaitu anatomical research lecture berdasarkan edukasi, yaitu udah berdasarkan teori, praktek, anatomi surgery, dan juga botanical. Serta ada juga observasi secara klinis. Untuk penyakit menularnya sendiri itu ada sifilis pada tahun 1494, dan juga malaria dan smallpox pada 1798. Terapi untuk penanganannya sendiri itu ada terapi higienis, yaitu yang ada regimen, herbal, dan venesection. Yang ketiga ada kedokteran modern awal, yaitu dilakukan untuk mendapatkan informasi itu berdasarkan medical dasar dengan cara anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, dan juga higien. Untuk clinical medicine-nya itu sendiri ada internal medicine, terus bedah, dan lainnya.
Untuk sel teorinya sendiri kan sel teori juga ditemukan pada zaman yang ini, yaitu 1838 sampai 1839. Untuk penyakit menularnya sendiri ada kolera, yaitu itu terdalam bentuk pandemik pada tahun 1817, dan juga disentri. Untuk penanganan sendiri ada diagnosis berdasarkan otopsi autopsi setelah kematian, dan juga inovasi pembedahan seperti anestesi dan juga disinfection. Untuk discovery-nya juga ada patogenik bakteria. Pengobatan modern akhir. Penelitian dasar itu adalah pada menggunakan penelitian dasar sebagai landasan pembuatan dari penanganannya berdasarkan bakteriologi, biokimia, biologi sel, dan untuk antibiotiknya itu sendiri ditemukannya penisilin pada 1941. Untuk penyakit menularnya ada influenza, yaitu flu Spanyol pada 1918 sampai 1920. Untuk penanganannya ada antibiotik, tuberkulosis, dan juga penemuan virus. Kalau ini yang terakhir yaitu zaman-zaman sekarang, yaitu menggunakan penelitian dasar seperti biologi molekuler, imunologi, serta penelitian klinis dan translasional. Untuk penyakit-penyakit menularnya sendiri pada zaman ini yaitu resistensi antimikroba, AIDS, dan juga COVID pada tahun 2019 lalu. Untuk penanganannya sendiri ada diagnosis dengan imaging in vivo, selanjutnya ada verifikasi ilmiah, kemitraan dengan pasien, dan juga kolaborasi klinis. Untuk perkembangan saat ini sendiri, pada abad 21 telah disaksikan bahwa berbagai kemajuan yang signifikan dalam bioengineering untuk pengendalian penyakit menular. Berikut adalah beberapa area kemajuan pada bidang bioengineering terhadap pengendalian penyakit menular. Yang pertama ada alat diagnostik untuk COVID, yang kedua ada vaksin COVID sendiri, dan juga imunisasi. Terakhir ada dampak pada pasarnya sendiri, yaitu dampak bioengineering dalam pengendalian penyakit menular sangat signifikan. Beberapa alat diagnostik, vaksin, dan juga imunisasi pada bioengineering sudah masuk ke pasar. Misalnya adopsi luas tes berbasis PCR, vaksin mRNA, dan obat antiviral, mencerminkan penerapan praktis inovasi bioengineering dalam pelayanan kesehatan. Secara keseluruhan, bioengineering telah memainkan peran kritis dalam pengendalian penyakit menular dengan memfasilitasi pengembangan alat diagnostik, seperti vaksin dan juga terapi. Evolusi sejarahnya sendiri telah membuka jalan bagi solusi inovatif, dan terobosan baru-baru ini telah mendemonstrasikan kemampuannya untuk mengatasi ancaman penyakit menular saat ini dan yang muncul. Seiring bioengineering terus berkembang, dampaknya pada pasar kemungkinan akan berkembang lebih lanjut, yang akan lebih memastikan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.